Oke, baiklah teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Q.Excel. Baiklah teman-teman semuanya, bagaimana cara untuk mengkopikan seluruh sheet yang ada di file Excel ke dalam workbook lain hanya dengan menggunakan satu klik saja. Contohnya seperti ini, di sini saya memiliki data penjualan .xlsm dan juga hasil rekap .xlsx. Nah, data sheet yang terdapat pada data penjualan ini akan kita kopikan seluruhnya ke dalam hasil rekap ini, teman-teman ya. Akan kita buka terlebih dahulu data penjualannya. Nah, di sini saya memiliki beberapa sheet dan data yang ada di sheet-sheet ini, teman-teman ya, data penjualan akan saya kopikan ke dalam file di sini, ke dalam file hasil rekap. Saya tinggal menuliskan aja di sini, copy ke filenya, umpamanya di sini hasil rekap, kemudian start copy sheet. Nah, karena yang akan saya copy itu dimulai dari sheet nomor 2 yaitu Januari, di sini data berarti nomor 1. Januari nomor 2, Februari 3 dan selanjutnya teman-teman ya. Maka akan saya klik di sini startnya Januari dari start sheet 2 sini, kemudian saya kopikan saja, maka secara otomatis di sini akan mengkopikan sheet dari urut 2 teman-teman ya, Januari sampai April. Oke, di sini sudah berhasil untuk mengkopikan sheetnya. Akan kita lihat pada hasil rekap ini teman-teman ya, kita kopikan ke sini. Nah, di sini datanya sudah terkopi semuanya ke dalam file hasil rekap. Oke, langsung saja teman-teman, bagaimana cara mengkopikan data di semua sheet ke dalam satu workbook dengan menggunakan VBA. Kita lihat codingnya berikut ini, tapi jangan lupa silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Oke, baiklah teman-teman semuanya, langsung akan kita lihat codingnya ya. Oke, saya pilih di sini menu tab developer, kemudian Visual Basic. Nah, di sini saya buat codingnya di modul. Oke, langkah pertama kita deklarasikan terlebih dahulu yaitu pet file dan file string. Ini adalah tujuan untuk copy paste datanya, teman-teman ya. Kemudian kita deklarasikan untuk worksheet copy pastenya di sini WS copy dan WS paste sebagai worksheet. Kemudian urut pertama dan nomor ini sebagai integer, ini adalah urutan worksheet yang akan kita copy ya dari urut berapa teman-teman ya. Variabel selanjutnya kita buat terlebih dahulu nomor urut sheetnya. Nah, karena kita akan mengcopy dengan menggunakan fungsi for atau perulangan, yaitu dari sheet urut pertama dan juga sheet urut akhir, maka kita buat nilai terlebih dahulu untuk sheet urut pertama, yaitu worksheet data ringnya adalah G5. Jadi urut pertama di sini teman-teman ya. Umpamanya saya klik di sini urut 2, maka secara otomatis dia akan mulai untuk mengcopy data yang ada di sheet mulai dari sheet urut yang kedua. Di sini urut yang kedua berarti dari Januari, teman-teman ya. Kalau saya klik di sini urut dari nomor 1, nanti data di sini juga akan ikut ke copy, teman-teman ya. Maka saya buat di sini urut yang kedua dari Januari, dari urut kedua sampainya this workbook.sheetCount, yaitu saya gunakan variabel untuk menghitung jumlah worksheet. Umpamanya kalau saya ambil nilainya teman-teman ya, umpamanya saya akan buat di sini hasil dari nilai variabel ini, oke, sama dengan urut akhir di sini. Umpamanya di sini akan saya buat di sini di G teman-teman ya, di G di H5 umpamanya di sini H5. Maka ketika dijalankan di sini, oke. Nah, di sini hasilnya adalah urut akhirnya adalah 5 teman-teman ya. Urut akhirnya adalah 5, yaitu jumlah seluruh worksheetnya sebagai urut akhir. Oke, akan kita hapus terlebih dahulu di sini. Nah, selanjutnya teman-teman akan kita gunakan fungsi perulangan untuk mengcopy paste datanya. For i sama dengan urut pertama to urut akhir.
Nah, selanjutnya akan kita buat tujuan file dari data yang akan kita copy atau path filenya, teman-teman ya. Path filenya itu berada di thisworkbook.path slash, kemudian untuk nama filenya di sini wsdata.rank G5 ada di rank G4 ini, teman-teman ya, di hasil recap. Kemudian .xlsm. Nah, akan kita coba lihat nilai daripada path file ini, teman-teman ya. Oke, akan kita coba lihat nilainya path filenya itu seperti apa. Oke, di sini kita ganti H5. H5 sama dengan path file. Oke, akan kita coba jalankan. Kita akan lihat hasil path filenya, teman-teman ya. Ini kita mulai dari urut 5 aja. 5, kemudian start copy. Nah, di sini path filenya adalah seperti ini. Yaitu ada di database transfer dataset hasil recap. Nah, di sini teman-teman ya. Di data kemudian transfer recap. Ini adalah path file atau tujuan untuk copy paste datanya, teman-teman ya, yaitu di hasil recap. Di sini hasil recap. Oke, akan kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini adalah path filenya. Oke, di sini akan kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buat directory filenya karena akan kita gunakan fungsi if, yaitu jika file nantinya tidak ditemukan atau di path file ini nggak ada nama file atau kita nulisnya salah di sini, teman-teman ya, namanya hasil reka gitu aja kurang P, maka nanti tidak ditemukan, teman-teman ya, file dengan nama ini. Maka kita gunakan fungsi if, yaitu jika file pada directory path file ini tidak ditemukan atau kosong, maka akan kita gunakan message box, yaitu maaf file tujuan tidak ditemukan, kemudian kita batalkan prosedurnya, yaitu exit sub. Nah, jika ditemukan, teman-teman ya, atau else, maka di sini workbook.open atau workbook pada path filenya ini akan dibuka, teman-teman ya, jika ditemukan. Kemudian setelah workbooknya terbuka, kita deklarasikan untuk objeknya, yaitu objek worksheetnya, teman-teman ya. Worksheet yang di copy dan juga worksheet yang dipaste. Worksheet yang akan kita copy atau WS copy sama dengan this workbook atau workbook ini, kemudian sheetnya ada di nomor. Nah, umpamanya kalau kita kopikan hanya sheet 1 saja, teman-teman ya, di sini sheet 1, maka yang akan tercopy adalah sheet 1 aja. Kalau di sini saya klik sheetnya 2, maka yang akan tercopy adalah sheet 2 saja. Untuk itu, karena akan kita copy semua sheet, maka akan kita buat sheetnya adalah sheet nomor atau NO. Nah, nilai NO ini adalah nilai yang terdapat pada rank G5 di sini nomornya. Oke, G5. Untuk itu nanti jika kita tambahkan nilai G5 menjadi tambah 1, otomatis nomor ini akan menambahkan menjadi tambah 1 ke urut sheet berikutnya, teman-teman ya, dengan menggunakan fungsi perulangan. Maka WS copy-nya adalah this workbook.sheet nomor ya, nilai yang terdapat pada rank G5. Selanjutnya pastinya adalah active workbook.activeSheet. Nah, secara otomatis setelah workbooknya ini terbuka akan aktif, teman-teman ya, maka kita kopikan ke dalam active workbook.activeSheet. Nah, selanjutnya di sini akan kita buat variabel untuk copy paste datanya. Yang pertama adalah WS copy atau worksheet yang akan kita kopikan, yaitu ada di rank A3 sampai E3 dan baris akhir. Di sini adalah nilai daripada baris akhir, teman-teman ya. Cell.row con anxl up ya. Ini adalah nilai daripada baris akhir. Kemudian kopinya adalah A3 sampai E3 dan baris akhir .copy, yaitu nilai kayak gini, A3 sampai E3 dan baris akhir ke bawah sampai baris akhir. Seperti itu, teman-teman ya.
.copy. Nah, manualnya kayak gini. Kemudian kita pastikan pada wspaste.rank A dan juga baris akhir ya. Wspaste itu nilainya adalah aktif workbook dan juga aktif sheet teman-teman ya. Yaitu setelah workbook ini terbuka maka aktif, kemudian kita pastikan. Kemudian teman-teman selanjutnya setelah variabel ini semuanya dijalankan, maka kita tambahkan nilai yang terdapat pada G5 yaitu dengan menambahkan 1 sehingga bisa di sini di data ini berubah menjadi 3, 4 dan lain sebagainya, dan urutan sheetnya bisa di copy dengan menggunakan fungsi for ke urut berikutnya. Selanjutnya di sini workbooknya kita tutup jika sudah selesai. Aktif workbook.close, save change sama dengan false. Kita gunakan next i, dan setelah selesai variabel ini dijalankan akan kita buat message box sudah berhasil mengirim semua data sheet. Oke, seperti itu teman-teman untuk mengcopy data semua sheet ke dalam workbook lain. Demikian teman-teman, silahkan kalian download file ini di dalam deskripsi untuk kalian gunakan. Terima kasih, jangan lupa subscribe untuk mengikuti tutorial-tutorial dari channel ini. Terima kasih.